Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya badar lam tadru fa ta'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raq'atin wa lam tadru fa ta'allama baban min al-'ilmi umila biha wa lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-farqatin. Atau kama ja'a bil hadis. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berkah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur diberikan iman Islam, kesehatan, kesempatan serta kekuatan dan merangka mengkaji-kaji ilmu, mendengarkan ilmu, membiasakan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu itu dalam satu riwayat dikatakan adalah taman-taman surga. Artinya orang berada di dalam surga, surga itu tempat kebaikan. Artinya orang yang berada di taman surga berarti orang baik. Mudah-mudahan kebaikan ini langgeng, berkesinambungan, istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu berat sekali sebenarnya. Hadir dalam majlis kebaikan berat sekali. Sama halnya hadir dalam majlis keburukan juga berat. Tapi yang berat itu kalau dikerjakan sama-sama, berjamaah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka yang berat menjadi ringan. Walaupun merampok Bapak Ibu berat, tantangannya nyawa. Kalau kedapatan dibakar hidup-hidup. Namun kenapa mereka mau bergiat semangat? Karena mereka ta'awanu 'alal ismi, saling bergotong royong di dalam berbuat keburukan, sehingga tantangan-tantangan itu enggak menjadi beban. Nah, kita pun jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Semakin berat semakin kita semangati, karena begitulah kehidupan dunia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan beliau bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah, maka orang yang salat itu, yang berjamaah itu, mereka semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang karyawan ataupun anggota kalau sudah ditanggung oleh Pak Lurahnya, maka karyawan itu merasakan ketegangan yang luar biasa. Apalagi ditanggung oleh camat, makin besar dadanya. Apalagi ditanggung oleh Pak Prabowo hari ini, presiden yang terpilih. Oh, nyaman kali hidupnya Bapak Ibu, nyaman kali. Kenapa? Ditanggung oleh Prabowo. Prabowo yang nanggung, bukan main-main itu. Tapi hari ini Bapak Ibu yang menanggung kita bukan Pak Prabowo, tapi yang menciptakan Pak Prabowo, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman, apapun keadaannya hari ini Bapak Ibu, insya Allah harinya hari baik. Insya Allah harinya hari baik. Kenapa? Sebab ditanggung oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Jika ada merasa hari ini tidak baik, itu hanya bisikan-bisikan syaitan dan bala tentaranya. Betul Bapak Ibu.
Seorang ulama katakan, kalau ingin kamu tahu keadaan seseorang hamba, tahu keadaannya sampai nanti sore menjelang maghrib, maka lihatlah di waktu paginya. Kalau waktu pagi-pagi ini Bapak Ibu, wajah kita cerah, tadi adalah celengan tadi berjalan infak, ya, walaupun sikit-sikit. Ada yang tadi saya lihat 100.000, 200.000, luar biasa itu, ya. Hari ini cerah, pagi ini, maka kecerahan pagi ini Bapak Ibu insya Allah akan terbawa sampai nanti menjelang maghrib. Percayalah Bapak Ibu. Namun jika pagi ini nggak cerah wajahnya, susah sumpah. Tapi di sini tidak ada nih. Biasanya orang seperti itu orang yang bangun-bangun udah bakok ayam. Kalau mencari sarapan ini alap ayam. Bangun jam 8. Ini nanti susah hidupnya sampai menjelang maghrib. Itu bisa kita rasakan hari-hari kehidupan kita. Jadi inti poinnya kalau ingin bahagia hidup di dunia Bapak Ibu, satu hari penuh usahakan berbahagia di pagi hari. Kalaupun susah, pura-pura bahagia, pura-pura bahagia. Fahuwa fi dimmatillah. Orang selalu berjamaah dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita hari Bapak Ibu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pelajaran yang selanjutnya. Kalau kemarin faraidul ghusli salah satu asya, fardu mandi ada 3. Sekarang kita kembali berlanjut kepada Ightisalatul masnunatu sab'ata asyar. Macam-macam mandi yang disunnahkan. Kita sama-sama tahu, mungkin sudah pernah praktek, cuma kita harus tahu kedudukan mandi itu. Kenapa dalam hukum Islam ini selalu diberikan mana fardu, mana sunnah, mana mubah, setiap keadaan, agar kita tahu fadilah-fadilahnya, agar kita mengagumkan amal dalam berbuat amal itu sendiri, mengagumkan. Jangan tahu kita mandi saja, sunnah saja, sehingga amal itu nggak mempengaruhi kepada diri kita. Jadi amal itu Bapak Ibu agar terhubung kepada diri kita, kita yakin itu amal dan kita tahu fadilah-fadilahnya. Maka semangatlah kita. Barang siapa salat jamaah, seumpama kira-kira begini, barang siapa salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka Allah berikan 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Terbebas dari sifat nifaq dan terbebas dari api neraka. Nifaq ini Bapak Ibu kemunafikan di dalam hati. Siksanya luar biasa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang nifaq itu, orang munafik itu nanti di neraka Allah letakkan di kerak-kerak api neraka jahanam, di aspal. Aspal itu bawah. Yang kita pindahkan aspal itu. Nah, ini aspal di neraka neraka yang paling bawah. Jadi sehingga kita tahu fadilah, luar biasa. Tahu kita sunnah. Barang siapa yang hidupkan sunnah Rasulullah, dikala rusaknya umatku, orang malas menghidupkan sunnah, maka orang hidupkan sunnah ketika itu pahalanya seperti 100 orang mati syahid, 100 orang mati syahid. Sehingga kita semangat itu menjalankan sunnah. Maka mandi ini Bapak Ibu kita harus tahu. Macam-macam mandi yang disunnahkan. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyar. Macam-macam mandi ada 17. Banyak sekali. Ada 17. Ghuslul Jumu'ati, satu di antara 17 itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Ghuslul Jumu'ati, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu Bapak Ibu disunnahkan bagi siapa? Bagi laki-laki ataupun perempuan. Saya ulangi lagi. Mandi sunnah di hari Jumat itu untuk siapa? Untuk laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak. Perempuan juga mandi Pak Ustaz, Jumat mandi sunnah.
Kenapa disunahkan? Sunnah ini Bapak Ibu berlaku jika orang itu laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak di hari Jumat kalau mereka niat berhadir sholat Jumat berjamaah. Tapi kalau nggak ada niat berhadir, nggak sunnah. Paham Bapak Ibu ya? Contoh ketika safar dia, ibu-ibu boleh Jumatan apa tidak? Boleh. Ibu-ibu boleh Jumatan apa tidak? Boleh. Ya. Boleh Jumat bagi kaum ibu-ibu ataupun perempuan. Nah, kalau di Jawa itu perempuan biasa sholat Jumat juga. Cuma kalau di Jawa itu beda masjid kita sama di orang sana. Kalau di Jawa itu masjidnya samping kiri kanan, ya gitu ya. Nah, sebelah kanan perempuan, kiri laki-laki. Nah, kemudian di kanannya ini ada pintu. Kalau kita di sini nih kalau ada perempuan sholat Jumat mungkin dia heran, loh kok aku sendiri sholat ini katanya, gak ada yang lain, ya. Tapi aslinya hukum sholat Jumat hukum mandi di hari Jumat itu disunahkan bagi orang yang niat berhadir sholat Jumat, baik ibu-ibu ataupun laki-laki ataupun anak-anak. Karena mandi itu pada hakikatnya mencegah rasa bau di badan ketika berkumpul di dalam akhlaknya orang ramai. Jumat kan ramai itu, makanya jangan sampai bau katiak sehingga pas takbir nanti orang nggak khusyuk. Ya sama yang pernah ajarkannya, tak mandi, susah mengganggu. Ya. Wal aidaini dan mandi kedua hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, ini agak berbeda. Kalau mandi di hari raya ini Bapak Ibu disunnahkan seluruh umat Islam baik wanita ataupun laki-laki baik hadir dalam sholat itu sendiri ataupun tidak hadir. Berbeda dia. Kalau Jumat memang dia harus niatnya hadir dalam masjid baru dapat kesunahan mandi. Kalau nggak hadir dia nggak niat hadir ya nggak disunahkan. Ijazah ahadukum, ini riwayat Bukhari. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijazah ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Wa di Muslim arada ahadukum ayyatiya. Apabila salah seorang dari kalian menghadiri ila Jum'ati untuk Jum'atan falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi. Arada ahadukum ayyatiya, yang salah seorang dari kalian itu menginginkan untuk datang berhadir ke Jum'atan. Kalau enggak ada niatan berhadir maka tidak dapat kesunahan mandi. Maka mandi itu ketika itu mandinya hukumnya mubah, enggak dihitung pahala. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perkara yang jika kita kerjakan mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan mendapatkan kerugian, bukan tidak apa-apa. Masa ada pembagian besar-besaran? Ya, siapa datang ke sini ini akan diberikan 200.000, yang nggak datang nggak dikasih. Maka orang bilang itu apa-apa kok nggak dikasih? Iya bodoh kali lah, rugi. Kali datang aja dapat 200.000, nggak datang nggak dapat apa-apa. Artinya dia rugi, nggak dapat keuntungan sama sekali. Itu secara istilahnya. Yang biasa kita pahami sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Karena tidak apa-apa, semua manusia menganggap sunnah itu remeh dan enteng. Nggak apa-apanya. Loh kok nggak apa-apa pula? Hadiah besar dari Allah kok nggak apa-apa? Itu ya. Ketiga, wal istisqa'i, mandi ketika hendak menghadiri salat istisqa. Apa salat istisqa? Salat minta hujan. Wal khusufi, dan salat ketika gerhana bulan. Hari ini Bapak Ibu ketika ada pengumuman gerhana bulan, orang semua pada keluar melihat fenomena
gerhana bulan, lupa dengan sang pencipta bulan itu sendiri. Melihat bulan, lupa perintah Allah, sunnah Rasulullah. Apa perintah Allah? Mandi, sunnah menghadiri sholat gerhana bulan. Sampai kapan? Sampai habis gerhananya, sampai kembali bulan itu cahayanya, maka kesunahan itu pun hilang. Wal kusuf dan sholat gerhana matahari pun kita disunahkan mandi. 7. Wal kafir idza aslama, orang kafir jika masuk Islam. Orang kafir jika masuk Islam itu sunnah. Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah, ya. Meskipun kita terlepas dari khilafiyah, tapi di sini ini sunnah. Jadi jangan di orang mau masuk Islam jangan ditanya dulu, kamu mandi dulu. Jangan. Kalau kayak masuk Islam udah syaratkan langsung. Jangan neko-neko. Nanti suruh mandi atau jatuh kamar mandi lupa syahadat, ya kan? Lalu mati kafir dianya. Ketika ada orang mau masuk Islam, langsung disyahadatkan, kemudian dapat kesunahan mandi. Bukan wajib mandi. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah junub dahulunya? Ya kan? Junub dahulunya sebelum masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam, apakah dia wajib mandi? Dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala dosa-dosa dia Allah hapuskan. Segala sesuatu yang ia perbuat yang wajib ditinggalkan ketika dia masuk Islam, maka perkara-perkara itu tidak dianggap, semua dihapuskan kembali seperti barulah lahir. Makanya sunnah mandi. Sebagai pendapat ulama ada mengatakan wajib, ya, sunnah mandi. Wal majnuni, orang gila. Wal maghma alaihi idza afaqa, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, ketika ia telah sadar dari gilanya, sadar dari pingsannya, maka ketika itu disunnahkan mandi. Sunnah mandi. Sama halnya ini mal majnun ini, kalau kita bilang baru sama orang kemasukan jin. Masukkan jin Bapak Ibu, perlu seketika dia sadar cepat-cepat mandi biar enggak masuk lagi jinnya. Ya, karena majnun ini sebagai pendapat itu majnun dikatakan majnun karena kemasukan jin. Jin apa enggak tahu lagi itu. Majnun kan dari kata jannah. Ya junnu. Majnun orang yang dimasuki jin, artinya gila. Orang dimasuki jin itu otaknya udah enggak dia lagi, artinya dia enggak sadar, dikatakan gila. Maka ketika sadar dimandikan. Memang mandi di Bapak Ibu luar biasa, ya, bisa menghilangkan rasa jenuh, fresh kita jadi yang disebabkan oleh mandi itu. 9. Wal ghuslu 'inda al-ihram, mandi ketika ihram. Ihram itu ketika mau tawaf, ya, mau tawaf, maka sudah niat ihram kita. Sebelum niat ihram kita juga disunahkan mandi, karena nanti ketika tawaf itu pun berkumpul-kumpul beramai-ramai menuju Makkah, dan mandi ketika memasuki kota Makkah. Nomor 10. Walil wuqufi bi Arafah, mandi ketika wukuf di Arafah. Ini adanya 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah kita mandi. Di tanggal 10 walil mabiti bi Muzdalifah, 10 Zulhijjah kita mabit bermalam di Muzdalifah, juga disunahkan mandi. Walil rumyil jimari salasi, dan melempar jumroh yang tiga, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, itu pun kita disunahkan tawafi, ketika tawaf juga disunahkan mandi, baik tawaf qudum
baik tawaf ifadah ataupun tawaf wada ketika perpisahan, kita juga disunahkan mandi. Nomor 17 wal sa'i, dan ketika sa'i juga disunahkan mandi. Walidukhuli madinati Rasulillah, dan masuk kota Rasulullah yaitu Madinah juga disunahkan mandi. Nah, itu macam-macam mandi yang disunahkan. Lalu bagaimana Pak Ustaz mandi kita yang tiap hari itu pagi dan sore, apakah sunnah apa tidak? Sunnah apa tidak itu? Hah? Ada nggak di sini disebutkan tadi? Mandi kita tuh yang pagi mandi, ada subuh mandi, ada menjelang maghrib mandi. Sunnah apa tidak itu? Hah? Mubah, tapi boleh kita mendapatkan sunnah ketika itu. Makanya banyak ulama katakan banyak perkara-perkara yang mubah karena niatnya bagus, maka yang mubah menjadi sunnah. Kalau dia mandinya itu diniatkan untuk menghilangkan rasa bau dan menyegarkan orang di sekitarnya, maka hukumnya sunnah. Contoh istri mandi menyenangkan hati suaminya, sunnah. Bisakah haram? Bisa juga. Dia mandi niatnya malam minggu menyenangkan hati tetangga, haram. Paham maksudnya gue ya? Apa ya? Tergantung niatnya. Perkara mubah ini bisa niatnya salah, ada haram, niatnya bagus menjadi sunnah. Pandai-pandailah menghandle niat. Terus ya, ini sudah diberikan khufin, dapat dikasih khufin, kita praktek khuf. Masuk kita ke pasal selanjutnya. Pasal ini perlu sekali nih. Pasal wal masu ala khuffain jaizun, mengusap khuf dua. Ini khuf dua ini sepatu. Ini hukumnya boleh mengusap kedua sepatu. Bisa rasati syara' itu dengan 3 syarat. Kita baca dulu, kita praktekkan. Mengusap khuf, ini namanya apa? Khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Dan sepatu Bapak Ibu nampaknya agak tipis, cuma tahan di bawah lari, di bawah jalan tahan, dan tidak masuk air. Maka ini khuf ini dipakai setelah sempurna wudunya, baru dipakai ini. Habis sempurna wudunya, kemudian datanglah hadas, ya, datang hadas, maka mulailah dihitung waktu pemakaian khuf. Dan ketika dia berwudu, maka cukup mengusap di atasnya saja. Tidak perlu membuka sepatu, cuci kaki, nggak perlu. Tapi cukup mengusap atasnya saja. Lo nggak bawahnya Pak Ustaz? Enggak bawahnya. Kalau bawahnya saja, maka tidak sah wudunya. Saya pakai dulu, saya praktekkan nanti. Apa kita baca? Kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu. Wa masu ala khuffain jaizun, mengusap kedua sepatu itu boleh. Bisa sati syara'ita dengan 3 syarat. Pertama, ayub tadi alubusahuma ba'da kamalit taharah. Syarat pertama, dia memulai memakai khuf itu setelah sempurna taharah. Enggak boleh, kalau enggak sempurna taharah enggak boleh pakai khuf. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini, adanya 2 sepatu itu satiraini menutup limahalli ghusl fardi minal qadamaini, menutup tempat yang wajib dibasuh, yang fardu atau basuhan yang wajib minal qadamaini, dari kedua kaki. Yang kedua, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Yang ketiga, memungkinkan untuk dibawa jalan 'alaihima, atas kedua sepatu tersebut. Ini Bapak Ibu, kita praktekkan ya. Dipakai dia. Jadi memakai khuf ini Bapak Ibu setelah kita sempurna berwudu. Sempurna berwudu baru pakai sepatu. Kita dari tangan
singkat cerita sampai kaki. Kakinya sebelah sudah disiram, sudah dibasuh, baru dipakai. Baru dipakai begini, ditutup. Ini mana ini? Nah, gini ya. Dipakai satu, ya, dipakai satu wudhu, masuk kaki pakai satu, kemudian wudhu lagi, pakai satu lagi. Ini nggak boleh, nggak boleh karena belum sempurna taharah. Ya, tapi harus wudhu dulu secara sempurna sampai kaki dua-dua dibasuh, ya. Habis dibasuh, barulah memakai sepatu, pakai sepatu. Dan sempurna tadi ya. Kalau basuh kaki pertama pakai nggak boleh. Basuh kaki kiri pakai nggak boleh. Tapi harus sempurna taharah. Dan kita cerita sempurna taharah semua. Cuci kaki kanan dan kiri, kemudian pakailah sepatu. Pakai sepatunya. Ini hangat ini. Tapi di sini biasanya ini di Turki, di Arab itu kok dingin kali. Kalau panas sekali, boleh pakai sepatu. Menutupi mata kaki, ya. Dan ini tidak dimasuki air. Syarat sepatu itu boleh dipakai untuk diusap kalau sepatu itu nggak tembus, ya nggak tembus. Kemudian cara makainya, ketika sudah ini ya hitungannya. Wayam sahul mukim yauman walailatan wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna. Membasuh khuf ketika mukim itu waktunya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Adapun orang musafir salasata ayamin 3 hari bilayalihinna dengan seluruh malamnya. Artinya 3 hari 3 malam ketika dia bersafar. Sekarang kita mukim. Boleh mukim Bapak Ibu. Praktekkan nanti dia beli, harganya ini murah ini. Paling-paling berapa ya? 35.000. Mana Pak tuh itu? Murah harganya Bapak Ibu. Praktekkan ini kulit ini. Ya, kita nak pakai sepatu, ya, kemudian hadas kita. Habis hadas itu baru dihitung harinya. Bukan ketika memakai, tapi ketika hadas setelah memakai. Umpama sekarang kita pakai ini, saya pakai hari ini, pagi ini. Kemudian di siang saya kentut, maka ambil wudhu sama seperti biasa, ambil wudhu, ya, sampai ke kaki dari tangan, umur, hidung, muka, ya, tangan sampai sikut, kepala, telinga, kemudian kaki. Kaki ini Bapak Ibu, cara mengusap sepatu ini cukup diambil air, usap begini, selesai. Cukup ambil air, usap begini dari depan ke belakang, cukup, udah sah, tidak perlu buka sepatu. Itu yang pertama. Ataupun ambil air dua-duanya, ambil air keran, kemudian tangan kanan ke ujung kaki, tangan kiri ke tumit, boleh atas bawah, ya, maju dan mundur dan maju. Kanan yang atas yang maju, yang mundur, yang kiri yang maju, boleh. Tapi kalau di bawah saja kita langsung nggak sah basuhan khufnya. Sama, ini begitu juga, ya. Kiri ke atas, tangan di bawah, selesai. Memakai khuf sampai 1 hari 1 malam ketika kita berada di kampung kita sendiri dalam keadaan mukim. Ketika safar 3 hari 3 malam namanya. Ketika dia istinja, nggak usah copot. Istinja usah copot, pakai aja sebab itu. Ya, kalau najis bagaimana Pak Ustaz? Kalau najis dibasuh, ya, kalau najis dibasuh, dipakai jalan kuat. Itu mengenai khuf. Dipraktekkan enak, di bawah tidur enak, ketika sakit enak, ya, sehat kita dipakai. Dingin, hangat, ketika dingin jadi hangat dia. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Wa yaqtul masu bi salasati asya bi khal'iha wa inqidha'i muddatiha wa ma yujibul ghusla. Jadi pembatalan khuf ini ketika kita copot.
Ketika kita copot khuf ini, ketika kita sudah suci semua, kita copot, maka batallah pemakaian khuf. Ya, batal. Atau ketika habis masanya 1 hari 1 malam penuh, ketika kita berada mukim tinggal di kampung, maka habis waktu memusat. Kalau pengen wudhu lagi, dicopot. Atau batal memusat ini ketika datangnya perkara yang memandikan, perkara yang mewajibkan kita mandi. Ketika dia safar dapat khuf, dapat sepatu, tahu-tahu ketika safar ini mimpi dengan bidadari, sehingga dia ihtilam junub, maka ketika itu dia wajib mencopot sepatu. Ketika dia berwudu seperti biasa, kemudian pakai khuf lagi setelah sempurna taharah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah siang harinya, tak terasa. Masih cukup ya? Apa cukup ya? Mudah-mudahan Allah beri kita ketahanan semuanya, mudah kita amalkan dan kita sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.